Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Rabu 28 Agustus 2024 yang berjudul Satu-satunya Pembimbing Sejati. Ayatnya di dalam Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangsa Moab adalah bangsa yang direndahkan, penyembah berhala, namun mereka menunjukkan ketulusan dan kesungguhan dalam upaya mereka untuk mengamankan kekuatan ilahi melawan Israel. Menurut terang yang telah mereka terima, kesalahan mereka tidaklah sebegitu besar di mata surga seperti kesalahan Bileam. Karena dia mengaku sebagai Nabi Allah, semua yang dia katakan seharusnya berasal dari Tuhan Yehova. Oleh karena itu, dia tidak dapat berbicara sesuka hatinya, tetapi harus menyampaikan pesan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan melihat dalam diri Nabi yang angkuh ini, seorang pria yang hatinya tercemar oleh tipu daya dan kemunafikan, dan memperlakukan dia sesuai dengan caranya sendiri yang sesat dan keras kepala. Contoh ini dicatat untuk kepentingan setiap generasi berikutnya, adalah berbahaya untuk mempermainkan Tuhan, untuk mengikuti kemauan yang keras kepala dan tegar tengkuk. Ada ribuan orang pada hari ini yang mengikuti haluan yang serupa dengan Bileam. Mereka mengikuti jalan mereka sendiri dan mengikuti keputusan hati mereka sendiri dengan berpura-pura dibimbing dan dikendalikan oleh Roh Allah. Dan doa orang-orang yang sengaja tertipu ini dijawab sesuai dengan roh yang mendorong mereka. Untuk tujuan yang bijaksana, Tuhan sering mengizinkan mereka mengambil jalan mereka sendiri. Mereka berjalan dalam kabut tebal, awan gelap yang ditembuskan setan ke dalam jiwa. Bahaya menimpa jalan setiap orang yang meninggalkan satu-satunya pembimbing sejati, mencoba dengan cahaya kebijaksanaannya sendiri untuk menemukan jalan aman melewati berbagai kesulitan dan bahaya dunia ini. Orang yang demikian menempatkan dirinya dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada seseorang pengelana yang mendaki pemukaan tebing yang licin, di mana jika dia kehilangan keseimbangan sesaat saja, dia akan terjatuh dan hancur berkeping-keping. Daud menggambarkan bahaya dari mereka yang tidak berjalan dengan Tuhan, yang untuk sementara tampak makmur dalam cara yang jahat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin, kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Renungkan lebih dalam. Apakah saya masih mendengarkan suara Tuhan? Apakah Dia membimbing hidup saya? Bagaimanakah saya bisa yakin bahwa saya mengikuti satu-satunya pembimbing sejati surga? Terpujilah Tuhan oleh karena pekabaran yang indah menjadi bagian kita kembali. Sesungguhnya di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, di mana setan senantiasa berusaha untuk mengkaburkan akan jalan kita, dan bahkan bisikan-bisikan setan seolah-olah merupakan satu cara Allah untuk berbicara kepada kita. Tetapi sesungguhnya jikalau umat-umat Tuhan selalu bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertiannya sendiri, dan dengan mencari kebenaran-kebenaran Tuhan lewat sabdanya, maka kuasa Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat membedakan manakah suara Allah dan mana suara-suara yang datangnya daripada suara penguasa kegelapan itu. Saudaraku, janganlah kita sekali-sekali meninggalkan pembimbing sejati kita. Hanya satu-satunya, Dia adalah Tuhan kita, dan melalui kuasa Roh Kudus yang selalu berbisik di dalam hati kita, hanya bagaimana kita menyendengkan telinga supaya dapat memahami dan mendengar akan bisikan kuasa Roh-Nya, yaitu dengan senantiasa mencari Dia, membaca, mempelajari firman-Nya, dan menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh-Nya, sehingga kita tidak akan masuk di dalam jerat daripada setan. Keinginan-keinginan duniawi terkadang bisa membuat kita untuk menyalahgunakan akan kesempatan dan juga berkat-berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga seolah-olah apa yang kita lakukan adalah merupakan suara daripada Tuhan kita, tetapi sesungguhnya semua itu adalah merupakan oleh karena keinginan duniawi kita. Marilah kita selalu menyendengkan telinga kita, sehingga kuasa Roh Kudus itu akan berbisik dalam hati kita dan kita melakukan segenap
apa yang Tuhan perintahkan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas pekabaran yang indah menjadi bagian kami di saat kami akan siap untuk melakukan segenap tugas tanggung jawab kami dan pelayan-pelayan kami di sepanjang hari ini. Pekabaran ini menolong kami Bapa untuk menyadari bahwa di dunia ini ada usaha-usaha yang lain yang berusaha untuk membuat kami jauh daripada Tuhan. Bahkan terkadang ya Bapa, kami tidak sanggup untuk dapat membedakan manakah yang terbaik, manakah bisikan-bisikan dan suara Tuhan yang sesungguhnya, oleh karena keinginan hati kami ya Tuhan jauh daripada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dan kami cenderung jatuh dalam keinginan-keinginan akan duniawi ini. Biarlah Tuhan menolong kami Bapa. Kuasa Roh Kudus Tuhan hadir selalu membisikkan supaya kami dapat memilih mana yang baik, mana yang benar di mata Tuhan. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan memimpin, menyertai bagi umat-umat Tuhan dalam segala rencana-rencana kehidupan. Berikanlah keberhasilan ya Bapa. Segala usaha tangan pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan berkat-berkat mencukupi segala nafkah dalam hidup keluarga, Tuhan akan bukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Biarlah juga ya Bapa, melalui berkat-berkat itu umat-umat Tuhan dapat menyadari bagaimana harus mensyukuri akan segala nikmat yang Tuhan percayakan. Oh Bapa yang baik, kami tahu bahwa tanggung jawab kami di dunia ini tidak semata-mata untuk kami memperoleh sukacita bagi diri kami sendiri, tetapi kami harus memperjuangkan iman kerohanian kami ya Tuhan, supaya kami mempersembahkan segala baik karunia talenta yang Tuhan percayakan, semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi-saksi untuk memuliakan dan memasyurkan nama-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang sakit ya Tuhan, peliharakanlah hidup mereka, berikanlah kesembuhan dan kesehatan. Demikian juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakan juga ya Bapa dengan kesehatan dan panjang umur yang Tuhan berikan. Biarlah mereka juga tetap mengisi kehidupan mereka untuk melayani Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, bila mana umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun hari ini. Tuhan, karuniakanlah, pertambahkanlah hikmat akal budi, dan melalui umur yang panjang Tuhan berikan ya Bapa, biarlah iman mereka diteguhkan. Terpujilah Engkau Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.